Israel adalah negara ketiga yang paling sering mendapat serangan cyber di dunia, menerima 3,5% dari seluruh serangan cyber di planet ini. Dan perang Israel dengan Iran pernah mengalami gencatan senjata, tetapi tidak ada gencatan senjata di dunia maya. Tahun 2025 adalah tahun pemecahan rekor, dengan lebih dari 26.000 insiden yang ditangani dalam satu tahun, naik 55% dari tahun 2024. Bergabung bersama saya sekarang untuk membahas apa arti lonjakan ini dan kemana arah teknologi pertahanan adalah Judah Taub, mitra pengelola Hedge Ventures dan salah satu investor AI dan keamanan siber terkemuka di Israel. Halo dan terima kasih telah bergabung bersama kami. Terima kasih sudah mengundang saya. Jadi seperti yang baru saja kita dengar, selain memecahkan rekor, tahun lalu Israel mengatakan sudah ada 4.800 insiden siber dalam sebulan terakhir. Seberapa serius insiden-insiden ini dan bisa jelaskan seperti apa rentang serangan siber itu? Ya, ini memang cukup serius. Jadi, mulai dari serangan yang relatif kecil, yang bisa saja menargetkan firma hukum kecil, dan rasanya lebih seperti serangan acak tanpa target khusus. Tapi, kami melihat ini berkembang menjadi serangan terkoordinasi yang lebih serius, dan sebagian besar diorganisir oleh negara. Dan ini terjadi karena dunia siber secara bertahap mengisi zona abu-abu antara perang dan damai. Ini memungkinkan negara-negara untuk menyangkal tanggung jawab. Ini cukup murah, terutama setelah Anda berhasil menempatkan malware di dalam infrastruktur. Dan akhirnya, tidak ada batas yang jelas. Ini mencakup seluruh ekonomi. Maksud saya, peretasan, saya membayangkan sebelum perang dilakukan secara terpisah. Kita sudah pernah mendengar tentang ini sebelumnya, tapi bagaimana rezim di Iran sekarang terlibat di dalamnya? Apakah mereka memberikan uang? Apakah mereka mencoba belajar bagaimana caranya agar bisa melakukan serangan yang lebih ekstrim lagi terhadap Israel? Ya, jadi para penyerang siber mulai berkembang sedikit seperti perusahaan rintisan. Cara mudah untuk memikirkannya adalah mungkin seperti dulu ada para pengrajin. Jadi mereka bekerja secara mandiri, di mana masing-masing penyerang ini harus melakukan semuanya sendiri dalam rantai tersebut. Dan sekarang mereka saling berbagi intelijen. Jadi, teknik yang berhasil, kerentanan, jika satu kelompok sangat ahli dalam menulis malware, dan kelompok lain lebih baik dalam menjalankan serangan, itu membuat setiap peretasan yang mereka temukan menjadi jauh lebih kuat dan benar-benar terekspos. Maksud saya, cara lain untuk memikirkannya adalah seperti tim sepak bola, di mana pertahanan harus memastikan setiap tembakan diblokir dan penyerang hanya perlu memastikan satu bola masuk ke gawang untuk memenangkan pertandingan. Dan ketika negara mengordinasikan begitu banyak pemain yang berbeda, itu menjadi jauh lebih mengancam. Sekarang maksud saya, seberapa berbahayakah ini? Maksud saya, apakah mereka mendapatkan akses ke, kamu tahu, rahasia pemerintah, Mossad? Maksud saya, apakah ini benar-benar ketakutan nyata yang bisa berujung pada, kamu tahu, lebih banyak perang, dan bagi kita yang ada di lapangan yang tidak terlibat dalam dunia ini? Jadi saya akan membedakan antara ketakutan yang memang nyata dan Israel benar-benar sangat-sangat serius menanggapinya. Dan pada saat yang sama, tingkat keberhasilan yang telah dicapai oleh Iran yang sejauh ini untungnya masih bisa diredam dan minimal. Dua perubahan utama yang ingin saya soroti adalah, yang pertama, Iran telah belajar bahawa keamanan siber lebih mirip seperti masalah rantai pasokan. Jadi dulu, Anda mungkin mencoba menyerang bagian terbesar dan paling menarik dari rantai pasokan, yang mungkin seperti yang Anda katakan, Mossad atau perusahaan listrik, atau sesuatu seperti itu. Dan hari ini, mereka belajar bahwa Anda tidak harus menyerang tempat-tempat itu. Mungkin itu adalah tempat terbesar di Israel, tapi bahkan satu titik lemah saja. Sebuah firma hukum, firma akuntansi, seseorang yang memiliki data unik yang berpotensi menakuti investor dari luar negeri. Dan itu sudah menjadi target yang lebih mudah dan bisa memberikan dampak yang cukup besar. Dan kemudian hal kedua yang kita lihat secara global adalah berkat AI, biaya untuk bertahan, bahkan lebih lagi untuk menyerang, semakin menurun. Jadi, kita mendapati diri kita di Israel dan sebentar lagi secara global menghadapi sebuah pasukan yang mampu memperluas jangkauan mereka secara dramatis berkat biaya AI yang semakin murah. Baiklah, Judah Taub, terima kasih banyak dan selamat atas buku barumu Israel's Potential. Jadi, kamu juga bisa melihatnya dan mempelajari lebih lanjut tentang apa yang bisa kamu tawarkan dalam situasi yang sangat rumit namun menakutkan ini. Terima kasih banyak.